Ya, Yesaya pasal 43 ayat yang ke-8 sampai ayat 21. Saya akan baca untuk kita, Bapak Ibu, kalau ada kitabnya bisa diperhatikan dengan sesama. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, Israel sebagai saksi Tuhan. Ayat yang ke-8. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Dan akulah Allah, juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu-sumbu, sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, dan akan memberitakan kemasyuranku. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Yang menjadi perhatian dari bacaan kita adalah ayat 18 dan 19. Saya ulang kembali ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan dari pasal ini, ya, dan kita akan menemukan setidaknya ada 3 pribadi Allah yang dinyatakan atas mereka, yaitu Allah penebus, Tuhan, dan Raja. Nah, kalau kita membaca catatan kitab suci, ya, khususnya teman-teman catat sari, ya, baca Alkitab setiap hari 3 pasal, ya, ayo baca lagi. Pertanyaan sederhana, mengapa Tuhan mau menyelamatkan Israel? Padahal menurut catatan kitab suci yang kita miliki, mereka adalah umat yang suka memberontak. Ya, bukan 1-2 kali, tetapi suka tuh sering kali ya memberontak. Ketika dulu mereka ditebus dari perbudakan Mesir, ya, dibawa melewati padang gurun menuju tanah perjanjian, bagaimana cara Tuhan menolong mereka terlepas dari kejaran musuh Firaun, ya, bagaimana laut terbelah menjadi 2 untuk mereka lalui dengan aman, dengan nyaman, ya, di tengah ketakutan yang tiada tara pada waktu itu, saudara. Ya, itu juga dicatat dalam pasal ini, di ayat 22 sampai 24. Namun balasan mereka mengecewakan, dan Tuhan juga seringkali menghukum mereka. Dan
Kalau kita membaca ini secara keseluruhan, kita tahu bahwa mereka ada di pembuangan Babel. Ada sisa-sisa Israel di Yerusalem, tetapi juga mereka lebih banyak di Babel. Dan Tuhan mengutus untuk membawa mereka keluar dan membebaskan mereka. Nah, sekali lagi, saudara, bahwa perikop ini mengungkapkan alasan mengapa Tuhan menyelamatkan umatnya. Yang pertama, bagi Israel, dia adalah Allah penebus. Ya. Berkali-kali Tuhan menebus mereka dari kesalahan mereka, dari dosa mereka, dari pelanggaran mereka, dan ketika mereka ada di dalam penghukuman oleh karena kesalahan mereka. Dan Allah menebus mereka. Dan bagi Israel, Tuhan adalah Allah adalah Tuhan. Ya. Elohim Yahweh. Dan dia juga adalah raja bagi mereka. Nah, ketiga gelar ini jelas menunjukkan hubungan kepemilikan dan kedaulatan Tuhan atas Israel. Dia yang membentuk, dia yang memiliki. Dan harapannya adalah nggak ada Allah yang lain selain daripada dia. Dan harapannya adalah bahwa Israel akan memasyurkan dia yang menjadikan Israel. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya. Di ayat yang ke-14, ayat 15, ayat 16, ayat 17, kita mengetahui. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun demikian, ya tadi Nats yang 18-19 itu ya, udah lupakan sajalah hal-hal yang kemarin, orientasinya ke depan. Yang kemarin itu jadi sejarah perjalanan bagaimana Allah campur tangan dalam kehidupan Israel. Begitu juga teraplikasi dalam kehidupan kita. Itu kemarin. Tuhan sudah campur tangan, oke. Orientasinya ke depan. Jangan berhenti oleh karena kesalahan, oleh karena pelanggaran, oleh karena ketidaktepatan kita. Tapi teruslah berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan terus berorientasinya ke depan. Selalu ada jawaban di tengah situasi yang kontekstual. Itulah Tuhan. Dulu ketika Alkitab hanya dimiliki oleh para pembina iman, ya, mesin cetak dibuat bersama dengan reformasi. Lalu semua orang punya Alkitab. Sekarang Alkitab udah jadi di tangan kita. Bukan cuma Alkitab, tetapi cara kita menggali Alkitab pun sudah disajikan di tangan kita melalui handphone. Apa sih tujuan? Ya. Ingin dikenal. Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia Allah melimpah-limpah terus buat kita. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah dalam kesetiaan dan kebaikannya. Dia juga tetap Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat atas kehidupan kita umatnya. Seperti ketika dia memandang Israel. Ya. Kedaulatan dan kemahakuasaannya dinyatakan lewat cara-caranya yang unik dan tiada tara. Kita kadang-kadang mencoba memikirkan harusnya begini, harusnya begini. Kenapa? Berdasarkan pengalaman kita, beginilah caranya supaya kita mendapatkan pertolongan. Ya. Padahal dia punya cara sendiri untuk menolong kita. Dia punya cara-cara yang tak terselami, ya, tak terselami. Ada cara-cara Tuhan yang tidak terukur oleh kemampuan nalar kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun masalah hidup kita, masalah gereja kita, masalah bangsa kita, kota kita, atau bangsa kita, ya, masa depan kekristenan di Indonesia misalnya, percayakan itu kepada Tuhan. Kemarin ada WPA, World Prayer Assembly, ya, seluruh dunia berdoa, Bekasi tidak ketinggalan, berdoa juga. 12 kecamatan ikut berdoa bersama-sama. Memang titik-titik ini, ya, menjadi menara-menara doa. Ada orang-orang berdoa.
Sayangnya waktunya terlalu singkat di dalam publikasi sehingga tidak semua bekerja secara maksimal seperti 10 tahun yang lalu. Ditambah lagi ya baru keluar dari masa pandemi, jadi perkumpulan-perkumpulan juga masih dihindari ya, seperti itu. Jadi tidak terlalu semarak, namun eh, gongnya itu sudah berbunyi untuk berharap kepada Tuhan lagi, percayakan lagi kepada Tuhan. Ketika kita sudah tidak berdaya oleh karena pandemi kemarin, ya situasi persekutuan kita, porak-poranda, pekerjaan kita, bisnis kita, ya hampir-hampir mungkin rumah tangga kita juga ya. Tetapi campur tangan Tuhan penolong, ya. Dan kita masih berharap kepada Tuhan seperti yang dicatatkan Tuhan buat kita. Dia tetap Allah yang sama yang terus berkarya secara kontekstual dari zaman ke zaman, seperti pada hari ini juga. Jadi mari kita menjadi saksi bersama, ya, bagaimana cara Tuhan bertindak untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada kita yang adalah umat-Nya. Apapun masalah kita, ya, masalah dengan sakit penyakit, dengan ekonomi, dengan kesehatan kita dan sebagainya, apapun, ya, dengan situasi kita yang sedang kita alami, berharaplah kepada Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Hari ini saya buat status di Mazmur 18 ayat 30 berkata begini, adapun Allah jalannya sempurna, ya, tak terselamit, ya, sempurna sekali. Kalau dia menuntun kita sampai di tempat ini, Ebenezer, kita membuat mezbah syukur. Terima kasih Tuhan buat masalah ini, membawa aku datang menghadap hadirat untuk mendapatkan pertolongan yang daripadamu pada waktunya. Janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, materaikan kebenaran sabda. Engkau adalah Tuhan, penebus kami, Allah Israel.